saya akan bahas artikel tentang kesalahan fonologi dalam bahasa Arab karya Harsan Hidayat. Pernah nggak sih kalian salah mengucapkan kata dalam bahasa Arab, tapi ternyata maknanya jadi berbeda? Nah, itu disebut kesalahan fonologi. Fonologi adalah bunyi-bunyi yang terbentuk secara sistematis dalam bahasa manusia. Inti dasar fonologi adalah fonem, yaitu satuan bunyi terkecil yang dapat membedakan makna. Contohnya dalam bahasa Arab terdapat pasangan minimal, yaitu kolbun yang berarti hati dan kalbun yang berarti anjing. Perbedaan makna ini terjadi karena perbedaan bunyi. Kesalahan fonologi sering terjadi baik dalam bahasa pertama maupun bahasa kedua. Hal ini disebabkan oleh pengucapan huruf tertentu yang salah, kurangnya perhatian terhadap fonologi yang benar, serta kurangnya latihan dalam pengucapan. Selain itu, terdapat huruf-huruf dalam bahasa Arab yang memiliki kemiripan bunyi, seperti huruf sin dan sod, dan juga kaf dan kof. Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review atau SLR. Metode ini dilakukan dengan mengkaji berbagai artikel dari Google Scholar serta menggunakan data sekunder dari e-book yang relevan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan fokus pada kajian fonologi yang berkaitan dengan kesalahan pada pengucapan. Studi literatur digunakan sebagai alat pengumpulan data untuk menemukan berbagai teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa kesalahan fonologi masih sering terjadi, baik itu dalam bahasa pertama maupun bahasa kedua. Kesalahan ini terjadi karena kurangnya latihan dan perhatian terhadap pengucapan yang benar. Selain itu, kesalahan juga muncul karena adanya kemiripan bunyi antar huruf seperti sin dan sod, dal dan za, serta kaf dan kof. Kesalahan terjadi meliputi penggantian fonem, penambahan fonem, dan juga pemendekan bunyi vokal. Lalu ada kesalahan fonologi juga dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Di antaranya adalah penggantian bunyi, penambahan bunyi, dan pemendekan bunyi. Contohnya huruf K bisa tertukar dengan huruf Ko, huruf Sa dengan Sha, dan juga huruf Z dengan The. Kesalahan ini dapat menyebabkan perubahan arti dalam bahasa Arab dan bisa menimbulkan kesalahpahaman bagi pendengar. Permasalahan ini menjadi sulit bagi penutur bahasa Indonesia karena adanya perbedaan karakter antara bahasa Indonesia dan juga bahasa Arab. Selain itu, tidak semua bunyi dalam bahasa Arab memiliki padanan dalam bahasa Indonesia. Kesalahan juga dipengaruhi oleh interferensi bahasa, yaitu pengaruh bahasa pertama terhadap bahasa kedua. Penutur bahasa Indonesia cenderung membawa kebiasaan pengucapan bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab. Oleh karena itu, kesalahan fonologi sering terjadi dalam proses pembelajaran bahasa Arab. Maka, sebagai penutur bahasa, kita perlu memperhatikan pengucapannya, bunyi, dan juga terus berlatih agar tidak terjadi kesalahan fonologi. Dengan memahami fonologi, kita dapat menggunakan bahasa dengan baik dan benar. Kesimpulannya, kesalahan fonologi dalam pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua masih sering terjadi, terutama pada penutur bahasa Indonesia. Kesalahan ini meliputi penggantian, penambahan, dan juga pemendekan bunyi yang disebabkan oleh perbedaan sistem bunyi serta adanya interferensi bahasa pertama. Selain itu, kurangnya latihan dan perhatian terhadap pengucapan juga menjadi faktor pendukung. Oleh karena itu, pemahaman fonologi dan latihan yang berkelanjutan sangat diperlukan agar kesalahan dapat diminimalisir dan tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam komunikasi. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga penjelasan tadi bisa menambah pemahaman kita tentang kesalahan fonologi. Jangan lupa like,
komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa.